Itu adil ya, karena adil karena begini, maksudnya keadilan itu sendiri kan definisinya itu sangat relatif, sehingga karena mayoritas di Papua Pegunungan itu adalah Kristen, karena itu wajar Pak Gubernur terima kasih bisa mendistribusikan dana hibah ke gereja-gereja itu. Saya ucapkan terima kasih. Kami dari Muslim tidak merasa iri hati atau apa, itu saya pikir tidak, karena jumlah populasi umat Islam juga tidak banyak, paling di kota ya, saudara-saudara kita kaum muhajirin atau saudara-saudara kita orang-orang pendatang yang di perkotaan. Kalau orang pribumi paling ada beberapa komunitas ya. Tetapi yang ingin saya soroti lebih pada ini, bahwa dana otonomi khusus itu bukan uang gubernur. Ingat, gubernur hanya pengguna. Dana itu adalah dana milik rakyat Papua. Pendistribusiannya harus benar-benar lihat aspek manfaat rakyat Papua itu sendiri. Karena kalau kita hanya menyentuh satu segi pembangunan, yaitu aspek segi spiritual, sebenarnya jujur saya mau bilang, yang paling mendesak saat ini itu adalah investasi pendidikan dan kesehatan. Dua aspek ini adalah aspek fundamental pembangunan yang sangat-sangat dibutuhkan masyarakat Papua saat ini, sehingga dana-dana distribusi untuk dana hibah itu harus dialokasikan lebih pada pembangunan. Pertama adalah pembangunan pendidikan dan kesehatan. Setelah itu baru kemudian infrastruktur yang lain, jembatan, listrik, dan lain-lain sarana-sarana itu. Jadi menurut saya mengkritisi bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, terutama Pak Gubernur Papua Pegunungan, itu langkah yang menurut saya lebih memprioritaskan hal-hal yang sifatnya tidak pasti. Orang mau membangun gereja sebanyak apapun tidak menyenangkan Yesus sebagai, atau saya sebagai seorang Muslim ya, itu tidak menyenangkan Rasulullah ataupun Allah, tidak. Karena itu benda-benda bangunan mati yang tidak bermakna. Karena apa? Yang paling dibutuhkan itu manusianya. Manusia itu memang terus terang saya bilang terdiri dari spiritual dan jasmani. Tetapi aspek spiritual ini tidak hanya selalu dan selamanya agama-agama formal yang datang dari luar, tapi ada juga spiritualitas yang dimiliki oleh rakyat Papua. Kenapa kemarin alokasi dana itu tidak membangun nilai-nilai yang ada, adat budaya misalnya Honai, itu sebuah institusi-institusi yang kemudian hari ini menjadi yang dihayati, yang dihidupi dan yang dianut banyak masyarakat di Papua. Hal-hal yang baru yang dibawa orang-orang penjajah dari luar melalui agama ini kedok untuk penjajahan. Makanya ada misalnya ya Julius Nyerere